Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nak ya. Kita akan belajar tentang penurunan titik beku larutan. Ya, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik nak, materi kita tentang penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan. Ini adalah bagian dari sifat koligatif larutan. Sesuai perkabannya bahwa penurunan titik beku larutan itu juga muncul gini ya. Penurunan titik beku larutan. Nanti yang keluar adalah menganalisis parameter sifat koligatif larutan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentang penerapannya nanti saya bahas khusus ya. Sekarang masih konsep dasar dulu. Baik, anak-anakku, bahwa materi kita sekarang yang ini ya. Dari 4 yang ini, sekarang kita berada di posisi yang ini. Baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa ini adalah video ketiga dari sifat koligatif. Ya, yang kenaikan titik didih kemarin sudah video 1 dan video 2. Sekarang ini masuk ke video ketiga. Baik, anak-anakku, apa itu larutan? Sudah dibahas di video kemarin. Bahwa ada zat terlarut, juga ada pelarut. Jadi zat terlarut ditambah pelarut. Itulah yang disebut apa? Larutan. Sudah, saya pikir nggak perlu diulang-ulang. Mana yang lebih cepat membeku? Kalau pertanyaannya di kemarin tentang titik didih adalah mana yang lebih cepat mendidih, sekarang pertanyaannya serupa, tapi topiknya beda, yaitu mana yang lebih cepat membeku. Membeku itu berarti suhu di bawah ya, dingin berarti. Kalau mendidih kan panas yang bawaannya. Baik anak-anakku, taruhlah ini contohnya air gitu ya. Contohnya air misalkan. Ini misalkan air gula atau air garam atau apa monggo, air gula sejenis ya. Ini adalah pelarut murni, ini adalah larutan. Baik, contohnya air ini tadi, kalau air itu membeku suhu 0 derajat. Air pada tekanan standar membeku suhu 0 derajat Celcius. Kalau air gula itu ternyata membekunya, air gula itu membeku pada suhu, kenyataannya nak, itu membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Di bawah 0 derajat Celcius artinya minus sekian derajat Celcius. Mungkin minus 1, mungkin minus 0,5, mungkin minus 5, mungkin minus 3 gitu ya. Di bawah 0 derajat Celcius. Maksudnya apa nak? Maksudnya larutan gula, larutan apapun itu, kalau belum dingin banget, dia belum membeku. Sementara kalau pelarut, kalau suhunya 0 derajat saja, dia sudah membeku. Untuk membeku itu butuh suhu turun apa naik? Nah, turun. Butuh suhu dingin, maksudnya begitu. Berarti mana yang lebih cepat membeku? Mana yang lebih cepat membeku berarti yang titik bekunya nggak terlalu rendah. Jadi saya ulangi ya, untuk membeku itu butuh suhu turun. Suhu apa? Turun. Nah, kalau butuh suhu turun, maka yang nggak terlalu rendah, artinya antara 0 dengan di bawah 0, itu gampang dicapai yang mana? Gampang dicapai yang 0. Berarti apa? Berarti pelarut murni ini tadi lebih cepat membeku. Gitu ya. Lebih cepat membeku. Sementara kalau yang ini lebih lambat membeku. Ya. Baik, nah. Titik bekunya lebih rendah yang mana? Mengulangi pertanyaan yang tadi. Ini tadi pelarut murni, ini larutan. Kalau ini 0, kalau seandainya air ya, seandainya air itu 0 derajat Celcius sudah membeku. Kalau ini tadi air gula, misalkan air gula, itu minus sekian derajat Celcius baru membeku. Maka titik bekunya lebih rendah mana?
bahwa kalau saya tulis titik beku larutan dibanding titik beku pelarut itu lebih tinggi titik beku pelarut. Artinya titik beku larutan itu rendah. Titik beku pelarut itu tinggi. Lupa 0 derajat kok tinggi, maksudnya lebih tinggi daripada minus gitu ya. Ini kan minus, ini tadi minus ini. Nah gitu. Yes. Baik, anak-anakku berarti sifatnya naik apa turun? Nah, kalau ini tadi 0 derajat Celcius, ini minus sekian derajat Celcius, jelas tuh turun. Nilai penurunannya itu disebut delta. Delta T beku itu freeze. Nah, titik beku itu freeze. Berarti freeze. Ya, titik freeze berarti titik beku. Itulah F-nya ini ya. Berarti saya ulangi, nilai penurunannya namanya apa? Delta TF. Baik, nak, sekarang bagaimana kalau kita memperbandingkan larutan encer dengan larutan pekat? Larutan encer dengan larutan pekat. Larutan pekat itu makin banyak zat terlarutnya, itu berarti titik bekunya makin rendah. Artinya apa? Makin sulit membeku. Kalau nggak dingin banget dia nggak membeku. Bedakan dengan titik didih ya. Titik didih kan naik. Kalau ini titik beku itu turun. Artinya turunnya makin rendah, makin sulit membeku. Kalau ini titik bekunya tinggi. Maksudnya tinggi itu relatif lebih tinggi daripada yang pekat ini gitu ya. Contoh ini tadi titik bekunya, misalkan ini larutannya encer ya. Misalkan ini misalkan ini minus 1 derajat Celcius. Kalau yang ini misalkan ini minus 5 derajat Celcius gitu loh maksudnya. Berarti sini lebih rendah daripada itu. Awas nak, air itu membeku suhu berapa air? Air itu pelarut murninya titik bekunya 0 derajat Celcius. Mau larutannya pekat, mau larutannya encer, yang namanya air sebagai pelarut titik bekunya tetap 0 derajat Celcius. Gitu ya. Ini juga begitu, nak. Ya, kalau begitu, nak, dari 0 derajat Celcius menjadi minus 1 itu delta TF-nya hanya 1. Ini dari 0 menjadi minus 5, delta TF-nya 5. Nah, 0 menjadi minus 5, itu kan selisih 5. Turunnya turun 5 gitu loh. Nah, ini delta TF-nya berapa? 1. Berarti delta TF ini besar apa kecil? Delta TF-nya kecil. Gitu ya. Kalau yang ini berarti apa? Delta TF-nya besar. Ya, jangan bingung ya. Coba. Makin rendah titik beku larutan, itu jaraknya makin jauh dari 0. Nah, maka titik bekunya makin besar. Jadi hati-hati ya. Kalau titik bekunya rendah, justru delta TF-nya besar. Nek ngomongin delta itu berarti ngomongin apa? Jarak dari angka 0 itu loh, nah. Jarak dari angka pelarut maksudnya. Oke, kalau larutannya encer berarti titik bekunya kan nggak terlalu rendah. Kalau nggak terlalu rendah berarti nggak terlalu jauh dari 0. Berarti selisihnya nggak terlalu besar alias kecil. Paham ya? Jadi tolong bedakan TF dengan delta TF. Beda dengan titik didih. Kalau kemarin titik didih itu titik didihnya tinggi, deltanya juga tinggi. Nek titik beku kebalikannya ya. Kalau titik bekunya rendah, maka jaraknya jauh dari 0, artinya delta TF-nya besar. Ngaten nggih? Ya, nah, ini kemarin juga sama. Saat titik didih tak bahas begini sama. Ya, jadi ilmunya hanya berkebalikannya apa ya? Kalau kemarin ilmunya suhunya naik, sekarang suhunya turun, gitu aja. Ya, kalau ini misalkan saja, nah, ini larutannya non elektrolit ini 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar molekul. Ini hanya misal ya. Sini juga 1 miliar molekul, nah. Ya molekul. Coba. Bedanya yang ini elektrolit, yang sana non elektrolit. Ya kasih contoh, ini gula. Contoh, gula. Gula itu terion apa tidak terion? Nah? Tidak terion. Gula itu tidak terion.
Kalau ini misalkan saja elektrolitnya ini ya, NaCl ya, contoh NaCl. NaCl itu terion tuh, nak. Ada Na plus dan ada Cl min. Nah, gitu ya. Ini satu ion, ini satu ion. Ya, gitu. Maka jumlah ionnya ada berapa? Ada 2 ion, ada 2 ion. Oke, ya contohnya kok dari kemarin cuman NaCl dengan gula atau Pak? Iya, nggak apa-apa. Ini yang penting kamu paham dulu ya. Nah, tujuan saya biar kamu mengerti dulu aja. Oke, berarti nanti apa? 1 miliar molekul itu akan berlipat ganda menjadi 2 kali lipat karena ada 2 ion tiap molekulnya. Maka 2 kali lipat menjadi apa? 2 miliar molekul, 2 miliar atom, partikel maksud saya. Sementara ini tidak terion, maka 1 miliar utuh tetap 1 miliar, ya, tetap 1 miliar. Nah, gara-gara tidak terion, tidak berlipat ganda, nah, jadi tetap 1 miliar. Ya, berarti jumlah partikelnya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang elektrolit. Nek lebih banyak yang elektrolit, maka justru di sini titik bekunya sangat rendah. Maksudnya lebih rendah maksudnya dibanding yang itu. Ya, ya terjelas ya bahwa titik bekunya, titik beku non elektrolit dibanding titik beku elektrolit bagaimana? Titik beku elektrolit itu rendah. Ya, sementara titik beku non elektrolit itu tinggi. Contohnya tadi -1 sama -5 misalkan. Ini lebih rendah. Maka kalau begitu nak, delta TF-nya bagaimana? Delta TF-nya. Delta TF-nya karena jarak dari nolnya dekat, maka delta TF-nya kecil. Berarti ya, berarti delta TF-nya kecil ini nak. Sementara kalau yang ini delta TF-nya besar. Ya, makin rendah titik bekunya maka delta TF-nya makin besar. Gitu nggih. Ya kesimpulannya apa? Penurunan titik beku larutan itu bagaimana? Bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Semakin banyak partikel zat terlarut, semakin banyaknya, maka semakin besar penurunan. Semakin besar, ini kedobelan kata ya, penurunan titik beku. Awas ya, yang besar itu penurunannya lah ya. Delta TF-nya lah ya. Jadi delta TF-nya besar. Itu artinya TF-nya rendah. Minus banyak maksudnya gitu. Jauh dari angka 0. Gitu ya. Nah, gitu. Ya, gitu nah. Baik anak-anak, sekarang kita buka soal ini nah, nomor 18. Kemarin soal ini juga sudah saya bahas ya di video kedua ya. Video pertama, kedua, ini yang ketiga tak bahas lagi. Tapi kan saya sedang membahas topik yang berbeda. Kemarin di video 1-2 itu di video 1-2. Ya, kemarin di video 1-2 sudah saya bahas tentang titik didih. Sekarang giliran tentang titik apa? Tentang titik beku. Coba tentang titik beku. Coba cek. Ya, larutan L lebih rendah dibanding larutan K. Coba lihat. Fokusnya pada L sama K. Ya, ini jelas zat terlarutnya lebih banyak. Zat terlarutnya lebih banyak. Zat terlarut banyak yang ini, yang L. Oke, sementara kalau yang ini zat terlarut sedikit. Ya, jelas dari sini. Kalau zat terlarut banyak, maka titik bekunya rendah. Alias apa? Delta TF-nya besar. Ya, lanjut. Kalau zat terlarut sedikit berarti apa? Titik bekunya dekat dengan 0. Berarti apa? Ya, berarti tinggi. Alias apa? Alias delta TF-nya kecil. Ya kita cek jangan terkecoh. Dia bilang titik beku, apa penurunan titik beku?
Dia bilang titik beku. Nek dia bilang titik beku, itu artinya dia bilang TF, nak, bukan delta TF. Berarti fokusnya di ini, titik beku rendah. Jawaban yang ini fokusnya. Bukan di delta ya. Gitu. Kalau yang ini berarti titik bekunya tinggi. Sudah. Ya, kita jawab berarti L lebih tinggi atau lebih rendah L-nya? L-nya lebih rendah dibanding K. Berarti benar apa salah, nah ini? Nah, gitu nggih. Lanjut. Ini nak tentang es puter ya. Kemarin juga sudah dibahas di video 2 sama video 1. Tapi kan fokusnya sekarang ini di mana? Titik beku yang ini, nah. Titik beku es puter berada di bawah 0 derajat. Jelas benar ya, karena es puter tadi air, kemudian lemak, protein, gula, karbohidrat, dan macam-macam ya. Ada mungkin ya di sini keterangannya tadi ada zat terlarut banyak, fosfor, kalsium, lemak, protein, karbohidrat itu. Intinya kalau air saja, air itu titik bekunya berapa, nak? 0 derajat Celcius. Berarti es puter, ya, es puter itu apa tadi? Es puter itu air plus zat terlarut yang banyak itu tadi. Jelas di bawah 0 derajat Celcius. Di bawah 0 derajat Celcius itu titik bekunya, ya. Titik bekunya di bawah 0 derajat Celcius. Berarti titik beku es puter berada di bawah 0, benar ya? Pada tekanan atmosfer standar maksudnya ya. Akibat adanya apa? Zat terlarut. Ya, ini akibat adanya zat terlarut ini tadi seperti karbohidrat, kalsium, protein yang sudah disebut tadi. Berarti ini benar ya? Nah, lanjut. Titik didih es puter berada, Pak titik didih. Yang ini, lemak memberikan kontribusi terhadap penurunan titik beku es puter. Benar ya? Yang memberikan kontribusi tadi zat terlarut. Nah, zat terlarutnya itu ada apa? Ada lemak, ada protein. Ini kok yang memberi kontribusi banyak ini, lemak, protein, karbohidrat, fosfor, kalsium. Ya, menurut soal ini begitu. Berarti ini benar atau salah? Lemak memberikan kontribusi terhadap penurunan titik beku es puter. Benar. Gitu ya. Selanjutnya nomor yang ini 19. Soal-soal ini saya ambil dari buku Detik-detik TKA ya. Nanti bisa dicari sendiri halaman berapa ini ya. Coba ini lihat. Soalnya begini. Ya, pertanyaannya jangan berlama-lama lihat soal, maksudnya lihat bacaan, gambar dan seterusnya. Langsung ya dilihat sekilas saja terus meluncur ke option soalnya ini. Ya, topik kita tentang titik beku ya. Oke, ya, ini juga masih bisa dibahas yang atas ini. Coba, jumlah partikel zat terlarut pada gelas A lebih banyak daripada gelas B. Jumlah partikel zat terlarut. Ini berapa gram? 3,6 gram. Yang sana 1,49 gram. Jangan dilihat gramnya, nah, tapi dilihat molnya. Hati-hati ya. Ini molnya berapa, nah? Molnya berapa sini? Yo, ulangi. Molnya berapa? Molnya adalah gram per mr. Gramnya ini kan? Nah, ya ini. MR-nya juga itu. Berarti berapa? 1,49 per 74,5. Kalau sini molnya berapa, nak? Molnya sekali lagi gram per mr. Berapa gramnya? Ini ya, ini. Nah, ya, berapa ini? 3,6 gram per 180. Ya, dihitung, nah. Yang sini tadi berapa dihitung? Ini dengan itu kelipatan, dan iya kelipatan ini. Ini 2 kali lipat ya. Seandainya yang atas ini nggak pakai koma, seandainya ya, maka 2 kali lipat. Karena pakai koma yang atas 2 angka di belakang koma itu, maka di sini jadi 0,02. Kalau yang sini, nah, 36 bagi 18. 36 bagi 18. Saya anggap ini nolnya nggak ada dulu ya. Oke, 18 gini saya. 36 bagi 18 itu 2 toh. Ini koma berarti 0, ini tadi 0 berarti 0,0. Yes. Oke, satuannya mol. Satuannya mol. Oke. Bisa dimengerti, nah. Cuman masalahnya yang ini adalah elektrolit, nah. Ini elektrolit ini. Ini apa kok elektrolit? Ini KCl. KCl itu garam, nah. Ya, bahwa dia itu apa? Garam. Kalau ini, nah, ini gula.
Gula itu apa? Non elektrolit. Nek non elektrolit berarti apa? Jumlah partikelnya yang nggak berlipat-lipat. Kalau yang ini partikelnya berlipat gara-gara ini nanti mesti terion. KCl itu kalau terion jadi apa nak? Jadi K plus dan Cl min. Nah, ada ini satu ion, ini satu ion. Berarti nanti apa? Dua ion tiap molekulnya. Berarti ini nanti dua kali lipat. Dua kali lipat. Gitu. Jadi mengerti? Ya, berarti kita kembali ke ini. Jumlah partikel zat terlarut pada gelas A, ini A, lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak, benar, daripada gelas B. Tadi nek lihat molnya sama ya, sama-sama 0,2. Tapi jangan hanya lihat mol, tapi juga apa? Lihat ini bahwa dia partikelnya adalah elektrolit, terion dua kali lipat, maka 0,02 di dua kali lipat. Gitu. Asumsinya ini terion sempurna ya. Oke. Berarti ini benar apa salah? Benar. Lanjut. Titik beku larutan A lebih rendah daripada larutan B. Larutan A itu tadi zat partikelnya ini lebih banyak kan? Ya, walaupun ini asalnya 0,02 mol sama 0,02 mol sama, tapi karena dua kali lipatnya tadi mengalami ionisasi sehingga partikelnya jadi berubah dua kali lipat, maka otomatis apa? Titik bekunya lebih rendah di sini karena partikelnya lebih banyak. Ngerti ya? Berarti kesimpulannya apa? Titik beku A lebih rendah, benar ya? Nah, hati-hati ya, ini titik beku. Ini lebih rendah, berarti benar. Hati-hati kalau kalimatnya begini. Penurunan titik beku A lebih rendah gitu daripada B. Ya, kira-kira benar apa salah ya. Nek bilangnya penurunan titik beku A lebih rendah ya, lebih rendah, lebih kecil, berarti delta TFA kecil. Benar atau salah? Salah. Yang benar apa? Titik bekunya lebih rendah sehingga jauh dari 0. Nek jauh dari 0 berarti jaraknya besar, jaraknya jauh. Maka harusnya tidak kecil, tapi apa? Harusnya besar. Gitu ya. Berarti ini pernyataan ini benar apa salah? Salah. Yes? Oke. Gitu ya, Nah ya. Saya lanjutkan yang soal ini, Nah. Ya coba, ini tabel, nggak usah berlama-lama dengan baca tabel sekilas dulu. Kita lihat maunya soal apa, baru kembali ke tabel. Manakah pernyataan sesuai mengenai data tersebut? Manakah yang sesuai mengenai data hasil tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Yo, semua ini tentang titik beku, kita lihat. Penurunan titik beku larutan dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Ya, coba lihat. Ini titik bekunya minus sekian. Ini 0,1 molal. Ini minus sekian 0,2. 0,2 molal minus sekian 0,1 molal minus sekian 0,2 molal minus sekian. Coba lihat. Ini 0,2 molal. Minus 0,5. Kalau ini awas ya, hati-hati ya. Ini titik beku loh ini. Kalau saya tanya delta TF-nya berapa ini? Delta TF-nya ya 0,186. Nggak pakai minus. Ini 0,744. Tuh, ini 0,243, ini 0,372, ini 0,574. Ini delta TF. Kalau ditanya delta TF gitu ya. Oke, jaraknya dari angka 0 itu. Ini minus rendah, minus banyak, maksudnya rendah sekali. Gara-gara ini minus dari ini 0,2. Coba lihat, yang 0,2 lihat, yang 0,2. Semua angkanya besar ini, deltanya. Ini kan? Itu. Oke. Terus, hati-hati ya. Ini elektrolit. Ini non-elektrolit. Di video 2 sudah tak jelaskan. Elektrolit, non-elektrolit. Cirinya ini ada CHOH. CHO itu non-elektrolit. Oke, ini ada logam. Ini elektrolit kuat. Ya, garam ya. Ini elektrolit kuat. Yes. Ini juga elektrolit kuat. K itu 1A. Kalau ada OH, dia 1A elektrolit kuat.
Yang penting kamu ngerti dulu mana elektrolit, mana non elektrolit. Coba lihat, dia banyak 0,2 dan dia elektrolit, maka wajar minus banyak. Minus banyak artinya rendah banget, artinya deltanya besar banget. Oke, dia kecil tapi elektrolit, makanya lumayan 0,372 dibandingkan yang ini non elektrolit padahal dia banyak ini. 0,2 tapi non elektrolit, maka minusnya kalah dengan yang ini. Minusnya kalah dengan yang ini, jumlahnya delta kalah dengan yang ini, gitu ya, paham ya? Nah, gara-gara non elektrolit, non elektrolit tidak saya centang, yang elektrolit dulu yang saya centang nih. Ini elektrolit. Oke, yang ini juga elektrolit. Nah, sudah banyak dia elektrolit lagi, maka wajar minusnya minus banyak. Minus banyak itu artinya rendah banget, artinya deltanya besar banget. Nah, gitu. Ngerti ya? Oke, lanjut. Ini kecil, non elektrolit lagi. Non elektrolit berarti tidak berlipat-lipat, partikelnya tidak terion maksudnya. Udah konsentrasinya kecil, sifatnya non elektrolit, maka ya wajar minusnya cuma 0,1, masih dekat dengan 0. Deltanya kecil sekali, gitu kan? Iya, gitu. Yuk, penurunan titik beku larutan dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Benar ya? Nah, oke, penurunan titik beku larutan dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, bukan oleh jenis pelarut. Benar apa salah? Penurunan titik beku itu tidak dipengaruhi oleh jenis, maupun zat terlarut maupun pelarut tidak dipengaruhi oleh jenisnya. Lupa katanya kalau elektrolit itu tadi jumlahnya terion. Berarti bagaimana? Kalau terion berarti partikelnya banyak. Iya, yang partikel yang pengaruh kan karena partikelnya banyak. Contoh ini, walaupun jenisnya non elektrolit, tapi karena ini partikel terlarutnya banyak, makanya juga delta TF-nya besar, alias titik bekunya rendah. Ngerti ya? Nah, maaf, delta TF-nya kecil, alias titik bekunya rodok tinggi, agak tinggi. Gitu ya? Jadi ini tidak benar yang ini. Jadi dipengaruhi oleh jenis itu salah. Yang memengaruhi bukan jenis, tapi apa? Yang memengaruhi bukan jenis, tapi sekali lagi apa? Jumlah partikel zat terlarut. Itu yang memengaruhi, nah ya. Selanjutnya, option ketiga. Penurunan titik beku larutan lebih besar jika zat terlarut. Penurunan itu berarti delta ya, delta TF. Berarti yang kamu lihat kolom yang ini, nah, delta ini, nah. Kolom delta yang ini, yang buatan baru ini tadi ya. Oke. Penurunan titik beku larutan lebih besar jika zat terlarutnya bersifat elektrolit. Benar ya? Ya, kalau ini lihat tadi, elektrolit, ternyata angka-angkanya ini besar ini. Lihat besar angka-angkanya, ya kan? Nah, ini juga angka-angkanya besar. Ya, berarti ini benar atau salah? Zat bersifat elektrolit kuat dan konsentrasinya tinggi. Benar. Ini 0,2 molar, 0,2 molar, 0,2 molar. Ini kan namanya konsentrasi. Ini benar ya? Nah, oke. Larutan KOH berarti fokusmu di sini nih, yang ini KOH. Elektrolit kuat 0,2 molar minus sekian. Mempunyai suhu membeku pada suhu yang lebih rendah. Benar. Ini dia minus sekian kan rendah banget ini. Nah, oke. Karena menghasilkan lebih banyak partikel ion. Benar kan? Kenapa? Karena dia elektrolit kuat. Karena K itu 1A. Di video 2 sudah saya bahas ya, tentang elektrolit kuat lemah. Oke ya, lebih banyak. Ulangi ya, dia sudah elektrolit, molalitasnya banyak, sehingga apa? Sehingga titik bekunya rendah, alias kenaikan perubahannya besar dibandingkan angka 0 minus 0,744 itu jauh dari 0 gitu ya. Oke. Oh, ini kalimatnya apa? Lebih banyak partikel ion di dalam larutan jika dibandingkan C6H12O6. Ya jelas, C6H12O6 itu yang ini ya. Iki, walaupun sama-sama 0,2 molar, tapi kan ini non elektrolit, tidak terion. Makanya angkanya hanya sekian ini. Nah, hanya sekian. Gitu ya. Berarti ini benar atau salah? Benar. Lanjut nah.
Larutan C25OH, berarti yang ini, yang atas ini. Ya, yang ini ya, fokus kita sekarang di sini ini. C2H5OH memiliki jumlah partikel terlarut lebih banyak. Ini 0. C2H5OH itu non elektrolit. Molalitasnya kecil. Molalitasnya kecil, dia non elektrolit, tidak terion. Gitu ya. Nah, kok dia bilang memiliki jumlah partikel terlarut lebih banyak daripada NaCl. NaCl itu mana? Ini 0,1 molal sama-sama 0,1 molal. Ya, ini kita bandingkan yang ini ya. Kita bandingkan ini. Sama-sama 0,1 molal, tapi kan NaCl itu elektrolit kuat, elektrolit ya. Ya, ini non elektrolit. Jelas partikelnya lebih banyak yang elektrolit kan, walaupun konsentrasi molalnya awalnya sama ini. Gitu ya. Ya kok dia bilang memiliki jumlah partikel lebih banyak daripada NaCl dalam molalitas yang sama. Benar atau salah? Salah, gitu ya. Karena dia non elektrolit, maka dia tidak terelektrolit. Tidak terion maksudnya, tidak terion ya. Jadi dia tidak terion. Nah, sementara NaCl itu terion. Gitu ya. Oke, berarti soal ini option 1 benar, option 2 salah, option 3 benar, option 4 benar, option 5 salah. Oke. Ya, saya pikir video ini kita cukupkan dulu. Untuk video keempat nanti, itu kita akan fokus ke menghitungnya. Sekarang kita cukupkan dulu, ini tadi baru konsep-konsep dasarnya ya. Gitu, insya Allah sudah banyak soal yang kita bahas, insya Allah, yang mewakili konsep-konsep yang ada. Itu terima kasih, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.